Kadang, yang kau hina hari ini adalah orang yang akan kau butuhkan esok. Suara narator berat menggema di ruang kantor mewah. Seorang bos sombong menatap jijik ke arah Hobe yang sedang mengepel lantai. Namun siapa sangka, di balik seragam lusuh itu tersembunyi rahasia besar. Rahasia yang akan mengguncang seluruh perusahaan. Tekan like, semoga kisah ini jadi pengingat bagi kita, bahwa rezeki, kehormatan, dan keajaiban hanya milik Allah, bukan jabatan, bukan gelar. Pagi itu, lantai marmer kantor, Mandiri Global Corp, berkilau seperti cermin. Di balik pantulan itu, tampak sosok lelaki sederhana berusia sekitar 35 tahun, mengenakan seragam lusuh berwarna abu dan sepatu hitam yang mulai pudar. Tangannya cekatan memeras pel. Wajahnya tenang walau keringat menetes di pelipis. Dialah Fahri, seorang OB yang hampir tak pernah diperhatikan siapapun di gedung itu. Ia selalu datang paling pagi, bahkan sebelum satpam mengganti shift. Sembari membersihkan ruang rapat direksi, ia sering melirik papan strategi perusahaan yang terpampang di dinding kaca. Grafik menurun, catatan target yang tak pernah tercapai, dan coretan kemarahan bos muda yang tertulis besar. Temukan solusinya atau semua kita rugi. Fahri menarik napas panjang. Dalam hatinya terlintas doa pelan. Ya Allah, beri mereka petunjuk. Jangan biarkan kesombongan menutup mata dari kebenaran. Ia bukan siapa-siapa, tapi setiap gerak tangannya terasa penuh makna. Ia bekerja bukan sekadar demi gaji, tapi karena ia tahu, di setiap tetes peluh ada keberkahan bila dilakukan dengan ikhlas. Tak lama kemudian, pintu ruang direksi terbuka keras. Dimas, bos muda berjas mahal dan jam tangan berkilau, melangkah masuk bersama sekretarisnya, Rani. Aroma parfum mahal menyeruak, kontras dengan aroma pel dan cairan pembersih yang masih menguar di udara. Fahri, kenapa kau masih di sini? Ini ruang penting, bukan tempat OB berkeliaran. Bentak Dimas tanpa menatap. Fahri menunduk sopan. Maaf, Pak. Saya hanya ingin memastikan ruangan ini bersih sebelum rapat. Dimas mendengus. Sudah kubilang, urus lantai, bukan bisnis. Kau pikir kau siapa? Mau tahu urusan perusahaan? Nada angkuhnya menusuk hati. Rani menutup mulut menahan tawa kecil. Menatap Fahri seolah lelaki itu bukan manusia. Namun Fahri hanya diam. Ia letakkan alat pelnya. Lalu menatap Dimas dengan mata teduh. Maafkan saya, Pak. Saya cuma berpikir. Kadang masalah besar bisa diselesaikan dari hal kecil. Asal mau melihat dengan hati. Kalimat sederhana itu membuat suasana sejenak hening. Tapi Dimas malah tertawa sinis. Dengar itu, Rani? OB bicara soal hati dan bisnis. Kau ini lucu, Fahri. Kalau kau memang tahu bisnis, coba selamatkan perusahaan dari kerugian bulan ini. Suara tawa menggema di seluruh ruangan. Fahri hanya tersenyum lemah. Tapi ada sorot keyakinan di matanya yang membuat Rani tiba-tiba terdiam. Beberapa karyawan yang melintas di luar ruang rapat ikut memperhatikan. Bisik-bisik terdengar. Kasihan OB itu. Jadi bahan ejekan lagi. Tapi aneh ya, wajahnya tenang banget. Seolah nggak marah sama sekali. Fahri memungut selembar kertas laporan yang terjatuh. Menatanya rapi di meja rapat. Ia membaca sepintas grafik penjualan yang menurun tajam. Lalu berbisik pelan, hampir tak terdengar. Bukan angkanya yang salah, tapi niatnya. Kata-kata itu membuat Dimas spontan menoleh. Apa maksudmu? Fahri terkejut, lalu menunduk cepat. Ah, tidak, Pak. Saya hanya bicara sendiri. Dimas melirik tajam, tapi ia terlalu sibuk menyiapkan bahan rapat untuk memedulikannya lebih jauh. Ia keluar dari ruangan sambil berkata dingin. Jangan banyak omong, Fahri. Ingat tempatmu. Saat pintu menutup, Fahri berdiri memandangi ruangan itu. Ia melihat pantulan dirinya di kaca besar. Seragam lusuh, tangan kasar, wajah lelah. Namun ada ketenangan di sana. Ia berbisik dalam hati. Aku tahu tempatku, ya Allah. Tapi engkau juga tahu, tidak ada yang hina di mata MU, kecuali yang sombong. Beberapa menit kemudian,
Suara rapat dari luar mulai terdengar. Dimas sedang berbicara lantang, membahas rencana penyelamatan keuangan. Tapi Fahri tahu arah pembicaraan itu keliru. Mereka hendak menipu laporan agar investor tak curiga. Ia menggigit bibir. Ada dorongan kuat dalam hatinya untuk memperingatkan mereka. Tapi siapa dirinya? Hanya OB yang dicemooh setiap hari. Namun hari itu, takdir seakan ingin memperlihatkan sesuatu. Saat ia membersihkan kaca luar ruang rapat, ia mendengar dengan jelas percakapan Dimas dan para direksi. "Kita ubah saja data, nanti bulan depan kita benarkan," ujar salah satu. "Bagus, yang penting investor percaya dulu," jawab Dimas puas. Fahri menunduk, dadanya sesak. Ia tahu ini salah. Ia teringat pesan mendiang ayahnya dulu. "Nak, jangan pernah diam saat kebenaran diinjak, walau kau hanya debu di hadapan dunia." Ia menatap langit yang terlihat dari jendela tinggi, lalu berbisik, "Ya Allah, beri aku keberanian untuk bicara benar." Siang itu, saat rapat selesai, Fahri memberanikan diri mengetuk pintu ruang direksi. Semua mata langsung menatap aneh. "Ada apa lagi, Fahri?" tanya Dimas dingin. "Maaf, Pak, tapi laporan keuangan itu sebaiknya jangan diubah. Kejujuran mungkin tak menyelamatkan angka, tapi bisa menyelamatkan nama baik." Suasana membeku. Salah satu manajer menatapnya sinis. "OB memberi nasihat bisnis? Ini kantor, bukan tempat ceramah." Fahri tersenyum kecil. "Maaf, saya hanya mengingatkan, Pak, karena rezeki datangnya bukan dari laporan, tapi dari ridha Allah." Dimas menepuk meja keras. "Cukup. Kalau bukan karena rasa kasihan, sudah kutendang kau keluar. Sekarang pergi sebelum aku berubah pikiran." Fahri menunduk dalam-dalam. "Baik, Pak." Ia melangkah keluar dengan langkah berat. Namun di wajahnya, tidak ada amarah, hanya kesedihan bercampur doa. "Semoga satu hari nanti, mereka mengerti arti kejujuran," gumamnya pelan. Angin sore berembus lewat koridor panjang kantor. Fahri berjalan membawa ember dan alat pel, menyusuri lorong yang mulai sepi. Tapi langkahnya mantap, seperti ada sesuatu yang telah diputuskan dalam hati. Di dadanya, doa itu terus berulang, doa yang kelak akan mengubah segalanya. "Ya Allah, izinkan aku menjadi saksi bahwa kesombongan selalu kalah oleh keikhlasan." Dan di ujung lorong itu, cahaya senja jatuh di wajah Fahri yang bersinar tenang. Ia tidak tahu, langkah kecilnya hari ini baru saja membuka jalan menuju perubahan besar. Langit pagi itu berwarna kelabu, seolah mencerminkan suasana di dalam gedung Mandiri Global Corp yang penuh ketegangan. Sejak matahari belum tinggi, ruang rapat utama sudah dipenuhi suara berdebat, lembaran laporan berserakan, dan wajah-wajah pucat yang kehilangan harapan. Di ujung meja, Dimas duduk dengan wajah tegang. Jasnya masih rapi, tapi keringat dingin tampak di pelipisnya. Ia baru saja menerima kabar bahwa investor utama dari Timur Tengah membatalkan kerjasama bernilai ratusan miliar. "Bagaimana bisa mereka membatalkan sepihak?" bentaknya keras, membuat semua bawahannya terdiam. Seorang manajer keuangan mencoba menjawab dengan suara bergetar. "Mereka bilang, karena data laba kita tidak valid, Pak. Mereka curiga kita manipulasi laporan." Omong kosong. Dimas menepis laporan itu hingga beterbangan di udara. "Kita sudah rapihkan semuanya." Fahri, yang pagi itu sedang mengepel di luar ruangan, mendengar suara bentakan itu dari balik pintu kaca. Ia menatap ke dalam, melihat Dimas memukul meja, wajahnya merah menahan amarah. Suara tawa mengejek dari hari sebelumnya masih terngiang di telinganya. Tapi kali ini, tak ada yang menertawakan Dimas. Semua hanya diam, takut disalahkan. Rapat berlangsung penuh ketegangan. Beberapa kali direktur utama memukul meja. "Kalian tahu berapa besar kerugian ini? Puluhan miliar. Kalau minggu depan tak ada solusi, seluruh divisi keuangan akan kurombak total." Suasana hening. Dimas menunduk. Tangannya gemetar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kehilangan kendali. Ia ingin membuktikan dirinya mampu memimpin,
Tapi kini ia sadar, kesombongannya telah menutup ruang untuk belajar. Di luar ruang rapat, Fahri tetap bekerja dalam diam. Ia mengelap kaca besar yang memisahkan dirinya dengan dunia para petinggi itu. Dari sana, ia melihat wajah-wajah putus asa. Dalam hati, ia berdoa lirih. Ya Allah, beri mereka jalan keluar, bahkan jika jalan itu lewat tangan yang tak mereka pandang. Ketika rapat bubar, Dimas keluar dengan langkah berat. Ia menendang tempat sampah di koridor. Lembaran kertas berterbangan. Semua bodoh. Tak ada satupun yang bisa diandalkan. Geramnya. Kertas-kertas itu berjatuhan di dekat kaki Fahri. Ia buru-buru memungutnya satu persatu. Pandangannya terhenti pada lembaran terakhir. Surat pembatalan kontrak dari Doha Investment Group, ditandatangani oleh seseorang bernama Syekh Hamdan Al-Qudri. Nama itu membuat mata Fahri sedikit melebar. Ia mengenal nama itu. Ia menatap lembaran itu lama sekali, lalu menatap punggung Dimas yang berlalu dengan langkah angkuh namun goyah. Ada dorongan di dadanya yang sulit dijelaskan, antara iba dan tanggung jawab. Siang menjelang. Kantor terasa suram. Banyak karyawan memilih diam, takut berbicara. Di ruang pantry, percakapan kecil terdengar. Kau dengar, ya? Investor Timur Tengah batal total. Wajar. Laporan mereka penuh kejanggalan. Tapi yang kena pasti OB juga nanti. Disalahkan seperti biasa. Fahri pura-pura tak mendengar. Ia meneguk air putih, menatap ke arah jendela. Dari kejauhan, awan menumpuk gelap. Mungkin ini waktunya aku bicara, bisiknya dalam hati. Sore itu, saat sebagian karyawan sudah pulang, Fahri memberanikan diri mendekati ruang kerja Dimas. Ia mengetuk perlahan. Masuk. Suara keras terdengar dari dalam. Dimas masih duduk di balik meja. Wajahnya tertunduk di depan tumpukan dokumen. Maaf, Pak, boleh saya bicara sebentar? Suara Fahri lembut, nyaris tak terdengar. Dimas mendongak, menatap sinis. Lagi-lagi kau? Ada apa, OB? Fahri menggenggam lembaran surat itu. Tadi saya menemukan surat pembatalan dari Doha Investment Group. Saya kenal nama Syekh Hamdan ini, Pak. Kalau Bapak izinkan, saya mungkin bisa coba bantu. Dimas langsung memotong. Bantu? OB mau bantu urusan bisnis internasional? Sudahlah, Fahri. Jangan menambah lelucon di hari burukku ini. Fahri menunduk, tapi tetap melanjutkan pelan. Saya pernah bekerja di luar negeri dulu. Pak, mungkin Syekh Hamdan masih ingat saya. Kalau Bapak mau, saya bisa coba hubungi beliau. Suara tawa pahit keluar dari bibir Dimas. Kau pikir aku akan percaya? OB kenal Syekh miliuner dari Qatar? Sudah, kembali ke pel dan embermu sebelum aku benar-benar kehilangan sabar. Fahri terdiam. Tapi di balik wajah tenangnya, ada sesuatu yang mulai berubah. Ia menatap Dimas dengan mata teduh. Tak marah, hanya iba. Maaf, Pak, saya hanya ingin membantu. Kadang pertolongan datang dari tempat yang tak diduga. Dimas mendengus keras. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu, ya? Fahri menunduk hormat dan keluar perlahan. Tapi langkahnya tidak gemetar. Ia tahu, meski manusia menolak, bila Allah menghendaki sesuatu, maka jalan akan terbuka, bahkan lewat tangan yang dianggap remeh. Di luar ruangan, lampu-lampu mulai menyala. Gedung kantor yang megah kini terasa sunyi. Fahri berjalan menuju ruang istirahat kecil di basement. Di sana, ia duduk sendirian, menatap ponselnya yang sudah retak di ujung layar. Ia membuka daftar kontak lama. Jari-jarinya berhenti di satu nama. Haji Al-Qudri, Qatar. Hatinya bergetar. Ia ragu, tapi kemudian menunduk, berdoa pelan. Ya Allah, jika ini jalan MU untuk memperbaiki kesalahan mereka, maka jadikanlah aku alat kecil dalam rencana MU. Ia tekan tombol panggil. Suara sambungan berdering lama, dan di ujung sana, terdengar suara berat namun hangat. Assalamualaikum, siapa ini? Fahri tersenyum tipis. Waalaikumsalam, ini Fahri. Syekh, masih ingat saya? Suara di seberang terdiam sejenak,
lalu berubah lembut. Fahri? Astagfirullah, di mana kau selama ini, saudaraku? Fahri menutup mata, menahan haru. Ia tak tahu, percakapan itu kelak akan mengubah arah seluruh hidupnya, dan juga nasib perusahaan tempatnya dipermalukan. Namun malam itu, ia tak berpikir sejauh itu. Ia hanya bersyukur, karena Allah masih mempertemukannya dengan seseorang dari masa lalu, di saat dunia menganggapnya tak lebih dari seorang OB yang tak tahu apa-apa soal bisnis. Malam itu hujan turun deras. Butiran air mengetuk atap seng kamar kecil di belakang gedung Mandiri Global Corp, tempat Fahri tinggal. Kamar itu sempit, hanya cukup untuk satu ranjang besi, sebuah lemari tua, dan satu meja kecil tempat ponselnya tergeletak. Disinilah Fahri menghabiskan hari-harinya setelah bekerja, berdoa, menulis catatan kecil, dan kadang berbicara sendiri pada bayangan masa lalu. Ia baru saja menutup tirai ketika ponselnya bergetar. Nama di layar yang retak itu masih sama, Haji Al-Qudri, Qatar. Fahri menarik napas panjang sebelum menjawab. Assalamualaikum, Syekh. Suara dari seberang terdengar haru, berat, tapi penuh penghormatan. Waalaikumsalam, Fahri. Aku tak percaya akhirnya kau menelepon. Bertahun-tahun kami mencarimu. Di mana saja kau selama ini? Fahri terdiam lama. Hanya suara hujan yang terdengar. Ia menatap langit-langit, suaranya bergetar pelan. Aku pergi, bukan karena ingin, tapi karena aku harus, Syekh. Setelah kecelakaan itu, aku kehilangan segalanya. Suara di seberang menurun lembut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku mendengar kabar itu dulu, tapi tak menyangka luka itu sedalam ini. Fahri memejamkan mata. Dalam bayangannya, terlintas wajah istrinya, Sarah, dan anak kecil mereka yang dulu selalu menunggu di depan rumah setiap ia pulang kerja. Mobil yang menabrak mereka malam itu menghancurkan bukan hanya tubuh, tapi juga semangat hidupnya. Ia menanggalkan semua jabatan, kekayaan, dan nama besar, memilih hidup sederhana agar tak ada lagi yang menyanjungnya selain Allah. Syekh, katanya pelan, aku kini bekerja di perusahaan kecil di Indonesia. Tapi aku dengar, kau membatalkan kerjasama dengan perusahaan itu. Syekh Hamdan menghela napas panjang. Ya, kami kecewa. Laporan mereka penuh manipulasi. Tak kusangka perusahaan di negara sejujur Indonesia bisa berlaku seperti itu. Tapi, kenapa kau menanyakannya? Fahri menatap ponselnya, menimbang setiap kata. Karena mereka butuh pertolongan, Syekh. Dan aku masih merasa punya tanggung jawab pada mereka, meski aku hanya seorang OB di sana. Terdengar tawa kecil, bukan mengejek, tapi terkejut. OB, Fahri, kau mantan penasihat keuangan di Doha Investment sendiri. Dunia akan tertawa kalau tahu seorang seperti kau kini jadi petugas kebersihan. Fahri tersenyum tipis. Justru disitulah aku menemukan makna hidup, Syekh. Di balik pel dan ember, aku belajar rendah hati. Mungkin Allah ingin aku belajar tentang sabar sebelum mengajar orang lain tentang jujur. Hening sejenak. Lalu suara Syekh terdengar serius. Apa yang kau inginkan, Fahri? Fahri menjawab lirih. Aku ingin mereka diberi kesempatan kedua. Tidak semua di dalam perusahaan itu jahat. Hanya pemimpinnya yang tersesat oleh kesombongan. Jika kau percaya padaku, izinkan aku jadi jembatan untuk memperbaiki hubungan ini. Di seberang sana, terdengar helaan napas panjang. Baiklah, Fahri. Karena aku mengenalmu sebagai orang jujur, aku akan kirim utusanku ke Jakarta minggu depan. Tapi aku ingin bertemu denganmu sendiri. Bukan mereka, tapi kamu. Fahri tertegun. Aku? Untuk apa aku? Karena aku ingin tahu, bagaimana mungkin seorang yang dulu menulis strategi keuangan besar Doha, kini memilih menyapu lantai. Ada hikmah besar di situ yang ingin aku dengar sendiri. Percakapan itu berakhir dengan doa panjang. Setelah panggilan berakhir, Fahri menatap ponsel lusuhnya lama sekali. Di matanya ada campuran rasa takut, rindu, dan tanggung jawab. Ia tahu, jika Syekh benar datang, maka semua masa lalunya akan terbuka.
Semua yang ia sembunyikan selama ini akan keluar ke permukaan. Namun di sisi lain, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia merasa langkahnya kini bukan lagi kehendak pribadi, tapi bagian dari rencana Allah. Mungkin inilah waktunya aku menebus diamku dulu, gumamnya. Hujan di luar makin deras. Angin meniup tirai tipis di jendela, menebarkan aroma tanah basah. Fahri duduk di lantai, bersandar pada dinding, memandangi langit malam lewat celah atap yang bocor. Setiap tetes air yang jatuh seolah mengingatkannya pada air mata yang sudah lama ia tahan. Ia membuka laci kecil, mengeluarkan foto keluarga yang sudah pudar. Di belakang foto itu tertulis, "Jadilah orang yang memberi cahaya, meski kau berdiri dalam gelap." Fahri tersenyum getir. "Sarah, aku janji, aku akan gunakan hidup ini untuk menerangi, bukan untuk membalas." Ketukan kecil terdengar di pintu. Satpam malah memanggil, "Pak Fahri, sudah malam, nggak pulang?" Fahri tersenyum, menutup foto itu dengan hati-hati. "Nanti, Pak, saya masih mau bereskan sesuatu." Begitu pintu tertutup kembali, Fahri duduk diam di depan meja kecilnya. Ia menulis sesuatu di kertas lusuh. Rancangan sederhana tentang restrukturisasi bisnis yang jujur, transparan, dan bisa menarik kembali kepercayaan investor. Tangannya bergerak cepat, meski alat tulisnya hanyalah bolpoin murahan yang tintanya kadang macet. Ia menulis bukan untuk mendapatkan pujian, tapi untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih besar, nama baik yang terancam hancur karena keserakahan. Menjelang subuh, suara adzan dari masjid kecil di ujung jalan terdengar. Fahri berdiri, menutup kertas itu dengan Al-Quran kecil yang selalu ia bawa sejak dulu. Ia mengambil air wudhu, dan dalam dinginnya air itu, ada ketenangan luar biasa. Di atas sajadah sederhana, ia menunduk, bersujud lama. "Ya Allah, aku tak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku pasrah. Jika ini jalan untuk menegakkan kejujuran, maka kuatkanlah aku. Jadikan aku alat kecil dalam kehendak MU." Cahaya fajar mulai menyelinap lewat jendela bocor itu. Saat ia berdiri, wajahnya tampak lebih tenang, seolah beban lama mulai terangkat sedikit demi sedikit. Ponselnya bergetar pelan lagi. Pesan singkat dari Syekh. "Aku percaya padamu, Fahri. Ingat, dunia boleh lupa siapa kau, tapi Allah tidak pernah lupa hamba yang ikhlas." Fahri menggenggam ponsel itu erat. Ia menatap langit yang mulai terang, lalu tersenyum. "Terima kasih, ya Allah, mungkin inilah awal yang kau pilihkan, bukan untuk kemuliaanku, tapi untuk menguji kesabaran dan keikhlasan yang tersisa dalam diriku." Dan di kamar kecil yang remang itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Fahri merasa hidupnya kembali memiliki arah. Ia belum tahu badai apa yang menunggu, tapi hatinya telah siap, karena ia tahu, setiap langkah yang didasari niat baik, pasti dijaga oleh Allah. Pagi itu, lantai marmer kantor, Mandiri Global Corp, berkilau seperti cermin. Di balik pantulan itu, tampak sosok lelaki sederhana berusia sekitar 35 tahun, mengenakan seragam lusuh berwarna abu dan sepatu hitam yang mulai pudar. Tangannya cekatan memeras pel. Wajahnya tenang walau keringat menetes di pelipis. Dialah Fahri, seorang OB yang hampir tak pernah diperhatikan siapapun di gedung itu. Ia selalu datang paling pagi, bahkan sebelum satpam mengganti shift. Sembari membersihkan ruang rapat direksi, ia sering melirik papan strategi perusahaan yang terpampang di dinding kaca. Grafik menurun, catatan target yang tak pernah tercapai, dan coretan kemarahan bos muda yang tertulis besar. "Temukan solusinya atau semua kita rugi." Fahri menarik napas panjang. Dalam hatinya terlintas doa pelan. "Ya Allah, beri mereka petunjuk. Jangan biarkan kesombongan menutup mata dari kebenaran." Ia bukan siapa-siapa, tapi setiap gerak tangannya terasa penuh makna. Ia bekerja bukan sekadar demi gaji, tapi karena ia tahu, di setiap tetes peluh ada keberkahan bila dilakukan dengan ikhlas. Tak lama kemudian, pintu ruang direksi terbuka keras. Dimas, bos muda berjas mahal dan jam tangan berkilau, melangkah masuk bersama sekretarisnya, Rani. Aroma parfum mahal menyeruak.
kontras dengan aroma pel dan cairan pembersih yang masih menguar di udara. Fahri, kenapa kau masih di sini? Ini ruang penting, bukan tempat OB berkeliaran. Bentak Dimas tanpa menatap. Fahri menunduk sopan. Maaf, Pak. Saya hanya ingin memastikan ruangan ini bersih sebelum rapat. Dimas mendengus. Sudah kubilang, urus lantai, bukan bisnis. Kau pikir kau siapa? Mau tahu urusan perusahaan? Nada angkuhnya menusuk hati. Rani menutup mulut menahan tawa kecil. Menatap Fahri seolah lelaki itu bukan manusia. Namun Fahri hanya diam. Ia letakkan alat pelnya. Lalu menatap Dimas dengan mata teduh. Maafkan saya, Pak. Saya cuma berpikir. Kadang masalah besar bisa diselesaikan dari hal kecil. Asal mau melihat dengan hati. Kalimat sederhana itu membuat suasana sejenak hening. Tapi Dimas malah tertawa sinis. Dengar itu, Rani? OB bicara soal hati dan bisnis. Kau ini lucu, Fahri. Kalau kau memang tahu bisnis, coba selamatkan perusahaan dari kerugian bulan ini. Suara tawa menggema di seluruh ruangan. Fahri hanya tersenyum lemah. Tapi ada sorot keyakinan di matanya yang membuat Rani tiba-tiba terdiam. Beberapa karyawan yang melintas di luar ruang rapat ikut memperhatikan. Bisik-bisik terdengar. Kasihan OB itu. Jadi bahan ejekan lagi. Tapi aneh ya, wajahnya tenang banget. Seolah nggak marah sama sekali. Fahri memungut selembar kertas laporan yang terjatuh. Menatanya rapi di meja rapat. Ia membaca sepintas grafik penjualan yang menurun tajam. Lalu berbisik pelan, hampir tak terdengar. Bukan angkanya yang salah, tapi niatnya. Kata-kata itu membuat Dimas spontan menoleh. Apa maksudmu? Fahri terkejut, lalu menunduk cepat. Ah, tidak, Pak. Saya hanya bicara sendiri. Dimas melirik tajam, tapi ia terlalu sibuk menyiapkan bahan rapat untuk memedulikannya lebih jauh. Ia keluar dari ruangan sambil berkata dingin. Jangan banyak omong, Fahri. Ingat tempatmu. Saat pintu menutup, Fahri berdiri memandangi ruangan itu. Ia melihat pantulan dirinya di kaca besar. Seragam lusuh, tangan kasar, wajah lelah. Namun ada ketenangan di sana. Ia berbisik dalam hati. Aku tahu tempatku, ya Allah. Tapi engkau juga tahu, tidak ada yang hina di mata MU, kecuali yang sombong. Beberapa menit kemudian, suara rapat dari luar mulai terdengar. Dimas sedang berbicara lantang, membahas rencana penyelamatan keuangan. Tapi Fahri tahu arah pembicaraan itu keliru. Mereka hendak menipu laporan agar investor tak curiga. Ia menggigit bibir. Ada dorongan kuat dalam hatinya untuk memperingatkan mereka. Tapi siapa dirinya? Hanya OB yang dicemooh setiap hari. Namun hari itu, takdir seakan ingin memperlihatkan sesuatu. Saat ia membersihkan kaca luar ruang rapat, ia mendengar dengan jelas percakapan Dimas dan para direksi. Kita ubah saja data, nanti bulan depan kita benarkan, ujar salah satu. Bagus, yang penting investor percaya dulu, jawab Dimas puas. Fahri menunduk, dadanya sesak. Ia tahu ini salah. Ia teringat pesan mendiang ayahnya dulu. Nak, jangan pernah diam saat kebenaran diinjak, walau kau hanya debu di hadapan dunia. Ia menatap langit yang terlihat dari jendela tinggi, lalu berbisik. Ya Allah, beri aku keberanian untuk bicara benar. Siang itu, saat rapat selesai, Fahri memberanikan diri mengetuk pintu ruang direksi. Semua mata langsung menatap aneh. Ada apa lagi, Fahri? Tanya Dimas dingin. Maaf, Pak, tapi laporan keuangan itu sebaiknya jangan diubah. Kejujuran mungkin tak menyelamatkan angka, tapi bisa menyelamatkan nama baik. Suasana membeku. Salah satu manajer menatapnya sinis. OB memberi nasihat bisnis? Ini kantor, bukan tempat ceramah. Fahri tersenyum kecil. Maaf, saya hanya mengingatkan, Pak, karena rezeki datangnya bukan dari laporan, tapi dari ridha Allah. Dimas menepuk meja keras. Cukup, kalau bukan karena rasa kasihan, sudah kutendang kau keluar. Sekarang pergi sebelum aku berubah pikiran.
Fahri menunduk dalam-dalam. Baik, Pak. Ia melangkah keluar dengan langkah berat. Namun di wajahnya, tidak ada amarah, hanya kesedihan bercampur doa. Semoga satu hari nanti, mereka mengerti arti kejujuran, gumamnya pelan. Angin sore berembus lewat koridor panjang kantor. Fahri berjalan membawa ember dan alat pel, menyusuri lorong yang mulai sepi. Tapi langkahnya mantap, seperti ada sesuatu yang telah diputuskan dalam hati. Di dadanya, doa itu terus berulang, doa yang kelak akan mengubah segalanya. Ya Allah, izinkan aku menjadi saksi bahwa kesombongan selalu kalah oleh keikhlasan. Dan di ujung lorong itu, cahaya senja jatuh di wajah Fahri yang bersinar tenang. Ia tidak tahu, langkah kecilnya hari ini baru saja membuka jalan menuju perubahan besar. Hari berikutnya menjadi hari yang paling sibuk sejak perusahaan berdiri. Dari pagi buta, para staf berlarian di koridor membawa berkas, menyusun laporan, dan menyiapkan sambutan untuk tamu besar yang dikabarkan akan datang langsung dari luar negeri. Tak ada yang tahu pasti siapa tamu itu, hanya rumor yang beredar. Investor Timur Tengah akan meninjau langsung. Suara itu menyebar cepat, membuat semua karyawan bekerja dengan panik. Dimas sendiri berdiri di depan cermin besar di ruangannya, merapikan jas dengan tangan gemetar. Ia tak mau mengakui, tapi sejak kejadian kemarin, pikirannya terus dihantui rasa malu. Wajah Fahri yang menunduk di hadapannya saat proposal itu disobek masih muncul dalam mimpinya. Namun gengsi membuatnya bungkam. Ia menepis perasaan itu, berkata dalam hati, "Aku harus tunjukkan siapa pemimpin di sini. Aku tak boleh kalah oleh Hobe." Sementara itu, di lantai bawah, Fahri bekerja seperti biasa, meski suasana kantor jauh lebih tegang. Ia menyapu perlahan, memastikan setiap sudut bersih. Beberapa staf melewatinya tanpa menatap, sebagian pura-pura tak mengenalnya. Padahal semalam mereka melihat sendiri bagaimana seorang tamu asing memuji idenya. Tapi Fahri tak mempermasalahkan. Ia hanya bekerja dalam diam, seperti biasa. Ketika jarum jam menunjuk pukul 9, suara langkah-langkah cepat bergema di lantai marmer. Semua mata menoleh. Seorang pria berjas putih panjang, berjanggut rapi, dan bertubuh tinggi memasuki lobi dengan iringan dua pengawal. Wajahnya memancarkan wibawa dan ketenangan. "Selamat datang, Syekh Hamdan," sambut Direktur Utama dengan penuh hormat. Nama itu membuat seluruh staf saling berpandangan. Dimas tercekat. Mulutnya kaku, tak percaya. Ia tahu nama itu. Nama yang sama yang ada di surat pembatalan kontrak miliaran rupiah. Syekh Hamdan menatap sekeliling. Matanya tajam namun teduh. "Saya ingin bertemu seseorang," katanya dengan suara berat, aksen Arab yang kental. "Namanya Eri." Kata itu meluncur begitu saja, tapi efeknya seperti petir di siang bolong. Ruangan yang tadinya riuh seketika senyap. Semua mata mencari sosok yang disebut. "Fahri?" ulang direktur bingung. Syekh mengangguk. "Ya, Fahri bin Rashid." Dimas berdiri kaku, wajahnya memucat. Di belakang para staf, tampak Fahri yang baru keluar dari ruang pantry membawa ember. Ia berhenti, tertegun, menatap ke arah Syekh Hamdan dengan mata melebar. "Fahri," panggil Syekh itu lagi, lebih pelan kali ini, dengan nada penuh haru. Fahri menurunkan embernya. Langkahnya goyah. Suasana di lobi terasa menegang. Semua menatap adegan itu seperti menyaksikan sesuatu yang tak masuk akal. Langkah Syekh Hamdan perlahan mendekat. Lalu tanpa ragu, ia membuka tangannya dan memeluk Fahri erat, di hadapan semua orang. "Alhamdulillah, akhirnya aku menemukanku, saudaraku," ucapnya penuh haru, suaranya bergetar. Fahri menahan napas, matanya berkaca. Ia tak menyangka pria itu benar-benar datang. "Syekh, aku bukan siapa-siapa lagi," katanya pelan. "Aku hanya petugas kebersihan di sini." Syekh tersenyum hangat. "Kau tidak akan pernah, hanya orang yang hatinya bersih akan selalu mulia di sisi Allah, bahkan jika dunia menatapnya rendah." Kalimat itu menggema di seluruh ruangan. Dimas yang berdiri tak jauh di sana merasakan darahnya mengalir dingin. Semua karyawan terdiam,
menatap pemandangan yang bahkan sulit dipercaya. Bos besar mereka kini tampak kecil di antara dua sosok yang dulu tak mereka sangka punya hubungan begitu dalam. Direktur utama mencoba menengahi dengan suara gemetar. "Maaf jadi, Tuan Syekh, Anda mengenal Fahri?" Syekh tersenyum, menatap ke arah lelaki tua itu. "Dia bukan hanya saya kenal. Ia adalah orang yang dulu menyelamatkan bisnis saya di Doha dari kehancuran. Dulu dia penasihat ekonomi terbaik yang pernah saya miliki. Tapi tiba-tiba dia menghilang." Bisik-bisik terdengar. Semua mata kini memandang Fahri dengan heran. Beberapa menatapnya dengan rasa bersalah. Rani, sekretaris Dimas, menutup mulutnya sendiri. Nyaris tak percaya bahwa pria yang dulu ia remehkan setiap hari, ternyata memiliki masa lalu yang begitu besar. Fahri menunduk. "Saya meninggalkan semuanya, Syekh. Saya hanya ingin hidup tenang, jauh dari keserakahan dan pujian manusia. Tapi mungkin takdir membawa saya kembali ke dunia yang pernah saya tinggalkan." Syekh menepuk pundaknya lembut. "Dan mungkin juga Allah ingin menegakkan kebenaran lewat tanganmu, Fahri." Ucapan itu membuat dada Fahri bergetar. Ada rasa syukur dan takut bercampur menjadi satu. Dimas akhirnya maju, berusaha tersenyum meski wajahnya pucat. "Tuan Syekh, kami tidak tahu bahwa beliau punya hubungan dengan Anda. Tapi tentu saja, kami sangat menghormati." Syekh memotong dengan tenang. "Aku tahu. Tapi yang kutanyakan bukan apakah kalian menghormatinya, melainkan apakah kalian menghargai kejujurannya." Kalimat itu menampar semua orang di ruangan itu, terutama Dimas. Hening yang panjang menyelimuti tempat itu. Syekh lalu menoleh pada Fahri. "Aku datang bukan hanya untuk urusan bisnis, tapi juga untuk melihatmu. Tapi kalau kau mengizinkan, aku ingin mendengar apa yang sebenarnya terjadi di sini. Aku ingin tahu mengapa seorang seperti kau bisa jadi OB." Fahri mengangguk perlahan. Ia tak ingin membuka aib siapapun, tapi ia juga tak bisa berbohong. "Perusahaan ini kehilangan arah, Syekh. Mereka terlalu takut kehilangan angka, sampai lupa menjaga kejujuran. Aku hanya ingin mengingatkan, tapi kata-kataku dianggap penghinaan." Suara Fahri lirih, tapi setiap katanya menembus dada orang yang mendengarnya. Beberapa staf perempuan menunduk, menahan air mata. Dimas memalingkan wajah, menatap lantai, tak sanggup menatap sosok yang dulu ia hina. Syekh menatap Dimas lama, lalu berkata lembut, "Anak muda, kesombongan tidak membuatmu besar. Justru keikhlasanlah yang membuatmu dihormati. Lihatlah lelaki ini, meski ia berpakaian lusuh, seluruh dunia tetap menunduk pada ketulusan hatinya." Dimas tak mampu menjawab. Hanya suara napas berat yang terdengar darinya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, kata-kata seseorang membuatnya benar-benar malu hingga tak bisa berbicara. Sementara Fahri menunduk, matanya basah. Ia merasa beban lama sedikit demi sedikit terangkat. Bukan karena pengakuan, tapi karena kebenaran akhirnya tampak tanpa perlu ia bela. Suasana lobi itu berubah menjadi saksi, antara yang sombong dan yang sabar, antara yang pernah direndahkan dan yang kini dihormati tanpa diminta. Dan di tengah keheningan itu, Fahri menatap langit-langit yang tinggi, dalam hati berbisik pelan. "Ya Allah, aku tak ingin kemuliaan dunia. Aku hanya ingin Engkau ridha atas kejujuranku." Kalimat itu tak terdengar oleh siapapun, tapi getarannya terasa. Hari itu, seluruh kantor menyaksikan sesuatu yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Seorang OB yang dulunya disobek harga dirinya, kini dipeluk dan dihormati oleh salah satu pengusaha paling berpengaruh di dunia. Dan dari pandangan mata semua yang hadir, hanya satu hal yang benar-benar mereka sadari, bahwa derajat manusia tak pernah ditentukan oleh pakaian, harta, atau jabatan, tapi oleh seberapa jujur dan ikhlas hatinya di hadapan Allah. Setelah pertemuan menggetarkan itu, seluruh kantor seolah berubah menjadi dua dunia. Satu dunia yang menatap Fahri dengan kagum dan rasa bersalah, dan satu lagi, dunia yang menatapnya dengan rasa takut. Keheningan hari itu terasa panjang. Bahkan langkah-langkah kecil terdengar jelas di lantai marmer. Nama, Fahri, kini bergema di setiap sudut. Tapi bukan lagi dengan ejekan, melainkan kekaguman bercampur heran.
Di ruang direksi, Dimas duduk mematung. Kemejanya yang rapi kini tampak kusut. Dasinya longgar. Matanya kosong menatap meja. Ia masih mendengar gema suara Syekh Hamdan saat memeluk Fahri di depan semua orang. Setiap kata yang keluar dari bibir Syekh seperti tamparan yang terus berulang di pikirannya. Ia tak tahu apa yang lebih menyakitkan. Rasa malu karena dipermalukan di depan bawahan. Atau kenyataan bahwa lelaki yang ia hina selama ini ternyata jauh lebih berharga dari dirinya sendiri. Sementara itu, Fahri duduk di ruang tamu lantai atas bersama Syekh Hamdan. Wajahnya tetap sederhana, tubuhnya menunduk, seolah ia ingin menolak segala kehormatan yang tiba-tiba datang. Di atas meja ada secangkir teh panas yang masih mengepul, namun tak disentuh. "Fahri," kata Syekh perlahan, "aku datang jauh-jauh bukan hanya untuk menjalin kerja sama bisnis. Aku ingin mengembalikanmu pada tempatmu yang sebenarnya." Fahri mengangkat pandangannya. Tatapannya lembut tapi tegas. "Tempat saya yang sebenarnya, Syekh, adalah di mana saya bisa bermanfaat, bukan di mana saya dipuja." Syekh tersenyum kecil. "Kau masih seperti dulu. Dunia berubah, tapi hatimu tidak. Dulu pun ketika semua memanggilmu Professor of Numbers, kau tetap berjalan kaki ke masjid setiap subuh." Fahri menunduk. "Saya hanya takut kehilangan arah, Syekh. Kadang, pujian manusia lebih berbahaya daripada hinaan mereka." Syekh menghela napas, lalu berkata dengan nada serius, "Aku ingin menawarkan sesuatu padamu. Aku akan investasikan kembali dana miliaran dolar ke perusahaan ini, tapi hanya jika kau mau menjadi direktur utama menggantikan mereka. Aku ingin kejujuran memimpin di sini." Ucapan itu membuat udara di ruangan seolah berhenti. Para staf yang ikut mendengar dari luar saling berpandangan. Direktur utama yang duduk di sebelah Syekh terdiam. Bahkan Dimas yang berdiri di pojok ruangan tak sanggup menatap. Fahri menatap Syekh lama sekali, lalu berkata pelan, "Syekh, aku berterima kasih atas kepercayaanmu. Tapi izinkan aku menolak." Suara decak kagum terdengar dari beberapa orang. Dimas spontan menoleh. "Tak percaya? Menolak? Jabatan direktur utama? Kau tahu nilainya." Fahri menatapnya dengan tenang. "Aku tahu nilainya di mata manusia. Tapi aku juga tahu nilainya di mata Allah. Aku pernah berada di puncak, Dimas. Dan dari sana aku melihat betapa mudahnya manusia lupa bersyukur ketika berada di atas." Hening. Tak ada satupun yang berani berbicara. Hanya detak jam di dinding yang terdengar. Syekh Hamdan menatap Fahri dengan mata berkaca. "Kau benar-benar tak ingin kembali ke dunia itu?" Fahri tersenyum lemah. "Dunia tak pernah meninggalkanku, Syekh. Hanya aku yang berusaha meninggalkannya sebelum ia menenggelamkanku." Kata-kata itu membuat dada Syekh bergetar. Ia menunduk, lalu menatapnya lagi dengan hormat. "Kalau begitu, apa yang kau inginkan dariku, wahai saudaraku?" Fahri terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan, "Aku hanya ingin satu hal. Beri kesempatan pada perusahaan ini untuk belajar jujur. Jangan cabut kerjasama, tapi bantu mereka menemukan arah dengan caramu. Biarkan aku tetap di tempatku sekarang, agar mereka mengerti bahwa kebesaran tak selalu datang dari atas kursi, tapi bisa tumbuh dari lantai yang paling bawah." Air mata menetes di mata Syekh Hamdan. Ia berdiri dan memeluk Fahri dengan haru. "Demi Allah, hatimu lebih berharga daripada 1000 direktur." Sementara di luar, beberapa staf menunduk, tak kuasa menahan air mata. Mereka tahu, kata-kata Fahri bukan sekadar nasihat, tapi tamparan halus bagi mereka yang selama ini memuja jabatan. Dimas berdiri terpaku. Wajahnya tegang. Ada sesuatu dalam dirinya yang retak. Bukan hanya harga diri, tapi keyakinan yang selama ini ia bangun. Ia berjalan keluar ruangan, menahan rasa campur aduk. Marah, malu, tapi juga kagum yang tak ingin ia akui. Ketika suasana mulai tenang, Fahri berdiri. Ia menatap Syekh dengan lembut. "Syekh, aku mohon, jangan beritahu siapapun tentang masa laluku. Biarkan mereka mengenalku sebagaimana adanya. Aku ingin mereka menilai bukan karena jabatan, tapi karena perbuatan." Syekh mengangguk pelan. "Aku mengerti.
Dan aku akan menepatinya. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, cahaya tidak bisa disembunyikan selamanya. Fahri tersenyum kecil, lalu pamit. Ia berjalan keluar ruangan melewati para staf yang menunduk penuh hormat. Tapi yang paling mencuri perhatiannya adalah Dimas, yang berdiri di ujung koridor, mematung dengan wajah tak bisa dibaca. Saat Fahri lewat di depannya, Dimas memalingkan wajah. Tapi ketika Fahri sudah berjarak beberapa langkah, ia memanggil pelan. Fahri. Fahri berhenti, menoleh. Dimas menunduk. Kenapa kau tolak tawaran itu? Kau bisa jadi bosku, bisa balas semua yang kulakukan padamu. Fahri menatapnya, dan senyum tenang itu kembali muncul di wajahnya. Karena aku tak mau menjadi seperti yang dulu kau lakukan padaku. Aku tidak ingin menang dengan cara yang membuat orang lain kalah. Aku hanya ingin kita semua belajar, bahwa rendah hati lebih tinggi nilainya daripada jabatan. Dimas menunduk dalam-dalam. Kata-kata itu seperti paku yang menembus dinding kesombongannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu bukan karena ditegur, tapi karena menyadari betapa kerdil dirinya dibanding lelaki yang berdiri di hadapannya. Fahri berjalan pergi, meninggalkan jejak langkah yang menenangkan di koridor panjang itu. Dan di setiap langkahnya, ada bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh hatinya sendiri. Ya Allah, aku bukan orang suci. Aku hanya ingin menjaga agar hatiku tidak terikat pada dunia yang Engkau titipkan. Cahaya sore menembus kaca jendela, jatuh di wajah Fahri yang bersinar lembut. Dari jauh, Dimas masih menatapnya, antara kagum dan bersalah, dan di matanya perlahan muncul air yang tak pernah keluar sejak bertahun-tahun. Di lantai yang dulu dipel Fahri dengan tangan penuh luka, kini terpantul sosok lelaki yang tak lagi terlihat hina, tapi justru tampak paling tinggi di antara semua. Bukan karena jabatan, tapi karena kebersihan hatinya yang menolak tunduk pada keserakahan dunia. Hari-hari setelah kedatangan Syekh Hamdan seolah membawa udara baru di Mandiri Global Corp. Semua orang bekerja lebih rapi, lebih sopan, dan seakan mulai meniru ketenangan Fahri. Namun di balik ketenangan itu, terselip bara kecil yang tumbuh pelan, bara dari hati seseorang yang tak rela melihat cahaya baru merebut perhatian. Dimas, yang dulunya berdiri di puncak kekuasaan, kini merasa bayangannya sendiri tertelan oleh sosok OB yang dulu ia remehkan. Setiap langkah Fahri di kantor kini selalu disapa hormat. Staf yang dulu memalingkan wajah kini menunduk sopan. Bahkan beberapa manajer meminta pendapatnya secara diam-diam ketika menghadapi masalah. Dan meski Fahri menolak segala bentuk penghormatan, tetap saja, semua mata kini memandangnya dengan kagum. Sementara Dimas merasa terjepit dalam diam. Ia duduk di ruangannya malam itu. Lampu hanya satu yang menyala. Di depan laptopnya, laporan-laporan berjejer, dan di antaranya satu file berjudul, Internal Audit Fahri Akses. Jari Dimas berhenti di atas tombol Enter. Ia tahu apa yang hendak ia lakukan bukan hal benar. Tapi hatinya yang penuh iri sudah menutup logika. Kalau dia terus dipuji seperti ini, aku akan kehilangan semuanya, gumamnya lirih. Aku yang kerja keras dari bawah. Tidak mungkin kalah dari seorang OB. Ia lalu membuka file itu dan mulai menyusun skenario. Dimas mengirimkan pesan pada staf IT malam itu juga, berpura-pura atas perintah direktur, meminta mereka memeriksa aktivitas mencurigakan di akun internal. Dengan kecerdikannya, Dimas memanipulasi jejak digital seolah-olah ada akses ilegal yang berasal dari komputer bagian kebersihan. Laporan itu akan tampak meyakinkan, dan bila berhasil, Fahri akan dituduh mencuri data rahasia perusahaan. Keesokan harinya, kabar itu pecah. Seorang staf IT berlari ke ruang rapat, menyerahkan hasil pemeriksaan yang terlihat resmi. Direktur utama membaca cepat dan wajahnya berubah tegang. Apa ini benar? Ada akses data dari ID pegawai OB. Dimas, dengan wajah berpura-pura bingung, menjawab. Saya juga kaget, Pak. Tapi datanya jelas. Ada file keuangan penting yang diakses lewat akun atas nama Fahri. Semua terkejut. Rani menutup mulutnya tak percaya. Pak Fahri? Tidak mungkin, beliau tidak pernah menyentuh komputer perusahaan. Namun Dimas cepat menyambar. Justru itu anehnya.
Bisa jadi dia berpura-pura polos agar tidak dicurigai. Ingat, orang yang terlihat tenang belum tentu bersih. Ucapan itu menampar hati banyak orang yang sempat kagum pada Fahri. Beberapa mulai ragu, beberapa diam. Dan berita itu sampai ke telinga Fahri di sore yang sama. Ia sedang membersihkan kaca lobi ketika dua satpam mendatanginya dengan wajah canggung. "Pak Fahri, maaf. Kami diminta mengantar Bapak ke ruang direksi. Ada yang perlu dijelaskan." Fahri mengangguk pelan. "Baik, Nak. Tidak apa-apa." Di ruang rapat, semua petinggi sudah berkumpul. Dimas berdiri di samping proyektor, memegang dokumen hasil audit. "Fahri," katanya dingin, "kami menemukan bukti bahwa akunmu digunakan untuk membuka file rahasia perusahaan. Apa kau mau menjelaskan sebelum kami melapor ke pihak berwajib?" Fahri tidak langsung menjawab. Ia menatap semua wajah di ruangan itu satu persatu. Ada yang menatap curiga. Ada pula yang menunduk tak berani menatap balik. "Saya tidak tahu apa-apa tentang data itu, Pak," ujarnya tenang. "Saya bahkan tidak punya akses komputer kantor." Dimas menyeringai kecil. "Mungkin kau punya bantuan dari luar. Siapa tahu, semua koneksi yang kau sebut-sebut kemarin hanyalah kedok." Suasana mulai tegang. Direktur utama menatap Fahri dengan ragu. "Kami tak ingin menuduh, Fahri. Tapi data digital tidak bisa berbohong." Fahri menunduk sebentar, lalu mengangkat kepalanya lagi. "Yang tidak bisa berbohong hanyalah hati. Pak, kalau saya memang bersalah, saya siap dihukum. Tapi kalau saya difitnah, saya yakin Allah akan menunjukkan kebenarannya." Kata-kata itu membuat udara di ruangan seolah berhenti. Semua terdiam, bahkan Dimas sempat kehilangan kata. Tapi egonya menolak tunduk. Ia melemparkan dokumen di atas meja. "Bukti sudah jelas. Jangan sembunyikan diri di balik kata ikhlasmu." Fahri menghela napas panjang, lalu menatap Dimas dalam-dalam. "Aku tidak marah, Dimas. Aku hanya kasihan. Karena fitnah yang kau tanam hari ini, bisa jadi benih penyesalanmu nanti." Dimas tersentak. Matanya membulat. Tapi Fahri sudah beranjak pergi. Tidak ada pembelaan lain. Tidak ada teriakan. Hanya langkah pelan dan tenang yang terdengar meninggalkan ruangan itu. Beberapa karyawan menunduk malu. Rani, yang diam di sudut ruangan, menitikkan air mata. Ia tahu kebenarannya, tapi takut bicara. Hatinya bergetar mendengar suara doa lirih Fahri di luar pintu. "Ya Allah, aku tak mampu melawan dengan kekuatan. Maka biarlah kebenaran MU yang berbicara untukku." Malamnya, suasana kantor sepi. Hanya Dimas yang masih duduk di ruangannya, menatap laporan palsu itu. Hatinya bergejolak. Ia tak bisa tidur, tapi juga tak mau menyesal. Di luar ruangan, suara angin malam mengguncang jendela, dan di kejauhan, azan Isya berkumandang lembut. Sementara Fahri, di kamar kecilnya, sujud lama di atas sajadah usang. Ia meneteskan air mata, bukan karena takut kehilangan pekerjaan, tapi karena sedih melihat manusia yang rela mengorbankan kejujuran demi mempertahankan harga diri. Dalam sujudnya, ia berkata pelan, "Ya Allah, aku tidak memohon agar Engkau menjatuhkannya, tapi aku memohon agar Engkau bukakan matanya. Jika Engkau kehendaki aku jatuh, aku ridha. Asal jangan Engkau biarkan hati ini membalas dengan dendam." Air matanya jatuh di sajadah, membentuk lingkaran kecil. Cahaya dari lampu redup memantul di wajahnya yang tenang. Wajah seseorang yang memilih sabar ketika difitnah, karena ia tahu, di balik keheningan ada tangan Allah yang bekerja. Dan malam itu, di dua tempat berbeda, satu hati berdoa dalam tunduk, satu hati gelisah dalam kesombongan. Langit menyaksikan perbedaan yang kelak akan menentukan arah hidup mereka masing-masing. Pagi itu langit Jakarta tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah di atas gedung Mandiri Global Corp. Seolah tahu bahwa hari itu ada sesuatu yang akan pecah. Kantor yang biasanya ramai kini sunyi. Karyawan bekerja dengan wajah tegang. Takut bicara tentang satu hal, pemecatan Fahri. Keputusan itu diambil semalam oleh Dimas setelah rapat darurat. Tanpa bukti nyata selain laporan digital palsu,
Fahri dipecat begitu saja. Namun meski namanya dicoret dari daftar pegawai, namanya masih hidup di setiap bisikan. Beberapa karyawan diam-diam menyesal. Sebagian merasa bersalah karena tak berani membela. Rani, sekretaris yang dulu menertawakannya, duduk di meja dengan mata sembab. Ia masih ingat tatapan mata Fahri sebelum keluar gedung. Bukan tatapan marah, tapi tatapan yang memaafkan. Dan justru itu yang membuatnya hancur dari dalam. Sementara di ruang direktur, Dimas berdiri di depan jendela besar menatap ke jalan raya di bawah. Tangannya menggenggam segelas kopi yang sudah dingin. Sejak semalam ia tidak bisa tidur. Ia sudah mendapatkan kembali kendali atas perusahaan, tapi entah mengapa, hatinya kosong. Setiap kali ia menutup mata, wajah Fahri muncul, wajah yang tidak marah, tapi penuh doa. Aku sudah menyingkirkannya. Harusnya aku tenang, gumamnya. Namun dadanya terasa sesak. Tak lama, pintu diketuk keras. Seorang staf IT berlari tergopoh masuk. Pak Dimas, sistem keuangan kita bermasalah. Semua data terkunci, tidak bisa diakses. Dimas menoleh tajam. Apa maksudmu terkunci? Sistem server utama tiba-tiba meminta kode otorisasi lama, kode yang tidak pernah dipakai lagi sejak 5 tahun lalu. Panik langsung menyebar. Semua tim IT dikerahkan. Tapi tak ada yang berhasil membuka sistem itu. Laporan keuangan, data kontrak, hingga akses ke akun investor semuanya terkunci dengan enkripsi kompleks. Dalam waktu beberapa jam, perusahaan lumpuh total. Saham mulai anjlok. Telepon dari kantor pusat terus berdatangan, menanyakan apa yang terjadi. Direktur utama menatap Dimas tajam di ruang rapat darurat. Bagaimana bisa ini terjadi? Kau bilang sistem sudah aman. Dimas tak bisa menjawab. Ia hanya menggigit bibir. Tangan gemetar. Rani, yang duduk di ujung meja, menatap layar laptop dan tiba-tiba berbisik. Pak, coba lihat tanda di pojok bawah itu. Di layar, muncul pesan pendek berwarna hijau di atas tampilan hitam. Integrity is not a password. It is trust. F. Suasana langsung hening. Semua orang tahu siapa F itu. Dimas terpaku. Tubuhnya kaku. Ia tahu, hanya satu orang yang pernah mengatur sistem keamanan lama itu. Fahri. Tapi bagaimana bisa seorang OB mengakses sistem sebesar itu? Dia bukan sekadar petugas kebersihan. Gumam salah satu manajer pelan. Direktur menatap Dimas dengan mata marah. Kau yang memecatnya, bukan? Sekarang kau minta siapa yang memperbaiki ini? Rani menggenggam tangannya. Pak, satu-satunya yang bisa memulihkan sistem ini hanyalah Pak Fahri. Setelah hening panjang, akhirnya keputusan diambil. Dimas, dengan wajah yang kini benar-benar hancur, turun sendiri dari ruangannya. Ia keluar ke hujan yang mulai turun, tanpa payung, tanpa gengsi. Ia menyusuri gang kecil di belakang kantor, tempat yang dulu dilewati Fahri setiap hari saat pulang kerja. Langkahnya gemetar ketika melihat rumah kontrakan kecil di ujung jalan. Lampunya redup, pintunya kayu tua. Ia mengetuk pelan. Dari dalam terdengar langkah, lalu pintu terbuka. Fahri muncul, mengenakan baju koko putih sederhana. Wajahnya tampak tenang seperti biasa. Dimas, katanya pelan. Kau kehujanan. Masuklah. Dimas tak sanggup menatap mata itu. Ia menunduk. Air matanya bercampur dengan air hujan. Aku sudah menuduhmu. Fahri, aku memecatmu tanpa alasan. Sekarang perusahaan dalam bahaya. Hanya kau yang bisa menyelamatkan semuanya. Fahri diam. Ia menatap Dimas lama, seolah mencari kejujuran di matanya. Aku sudah memaafkanmu sejak hari pertama kau menghina aku, Dimas. Tapi aku tak bisa menolong kalau hatimu masih dikuasai oleh kesombongan. Dimas menunduk makin dalam. Aku sudah kehilangan semuanya. Fahri, aku hanya ingin memperbaikinya. Hening sesaat. Lalu Fahri melangkah ke dalam dan mengambil jaketnya. Ia menatap Dimas lagi. Baiklah, kalau itu niatmu, aku akan bantu.
Tapi kali ini bukan demi perusahaan, melainkan demi kejujuran yang telah hilang. Mereka berjalan bersama ke gedung kantor. Saat Fahri masuk lobi, semua mata memandang dengan kagum bercampur haru. Rani berlari menghampiri dan menangis sambil meminta maaf. Pak Fahri, saya salah. Saya menertawakan orang yang justru paling tulus di antara kami. Fahri hanya mengangguk. Jangan minta maaf padaku. Nak, minta maaflah pada dirimu sendiri. Karena dulu kau sempat lupa bagaimana rasanya menghargai manusia. Ia lalu duduk di depan server utama. Tangannya bekerja cepat di atas keyboard tua yang disediakan tim IT. Setiap kali jari-jarinya mengetik, layar menampilkan kode yang bahkan para teknisi profesional tak pahami. Setelah beberapa menit, suara sistem berbunyi, akses restored. Ruang rapat meledak oleh tepuk tangan dan sorak lega. Tapi Fahri hanya menutup laptop perlahan. Jangan bersorak dulu, katanya tenang. Sistem bisa dipulihkan, tapi moral tidak akan pulih jika kalian tak belajar dari semua ini. Dimas mendekat, lututnya bergetar. Ia menjatuhkan diri bersimpuh di depan Fahri. Aku mohon, ajari aku bagaimana menjadi pemimpin yang tidak buta oleh ego. Fahri memegang bahunya lembut. Pemimpin sejati bukan yang paling tinggi kursinya, tapi yang paling rendah hatinya. Karena disitulah Allah meletakkan keberkahan. Air mata Dimas jatuh. Ia menangis tanpa malu, di depan semua bawahannya. Dan entah kenapa, justru tangis itu membuat banyak orang ikut menunduk, ikut risak, seolah mereka pun tersadar bahwa mereka juga bersalah dalam diam. Fahri berdiri, menatap seluruh ruangan. Hari ini aku kembali bukan untuk membalas. Aku kembali karena aku tak ingin kalian lupa bahwa kejujuran selalu punya tempat di dunia ini, meski kadang harus diinjak dulu oleh kebohongan. Langit di luar mulai terang sedikit. Hujan reda. Di kaca besar ruangan, pantulan wajah Fahri terlihat samar, tenang, tapi kuat. Seorang OB yang dulu diusir dengan hinaan, kini kembali sebagai penyelamat. Namun di matanya tak ada kebanggaan, hanya ketundukan. Ia menatap ke langit dan berbisik dalam hati. Ya Allah, aku tak ingin mereka mengingatku sebagai pahlawan. Biarlah mereka hanya mengingat bahwa kebenaran selalu kau jaga, bahkan lewat tangan yang paling sederhana. Dan di ruangan itu, semua orang tahu, hari itu bukan hanya sistem perusahaan yang diselamatkan, tapi juga nurani mereka yang selama ini terkunci oleh kesombongan. Udara pagi itu masih lembab sisa hujan semalam. Gedung Mandiri Global Corp tampak berbeda, bukan karena lampunya lebih terang, tapi karena ada ketenangan baru yang menyelimuti seluruh ruangan. Orang-orang berjalan tanpa terburu-buru, menyapa satu sama lain dengan nada yang lebih lembut. Seolah kejadian kemarin, ketika Fahri menyelamatkan sistem perusahaan dari kehancuran, menjadi titik balik yang mengguncang hati semua orang. Namun di balik perubahan itu, ada rasa malu yang belum sempat terucap. Dimas duduk di ruang direksi, menatap meja panjang yang dulu menjadi simbol kekuasaannya. Kini meja itu terasa dingin, sepi, dan asing. Ia teringat betapa dulu ia sering memukul meja itu ketika marah, membentak bawahan, menertawakan Fahri, dan menganggap dirinya tak tersentuh. Kini, yang tersisa hanyalah pantulan dirinya sendiri di permukaan meja kaca. Seorang pria yang kehilangan kebanggaan, tapi mungkin baru mulai menemukan hati. Ketika pintu ruang direksi terbuka, semua kepala menoleh. Fahri melangkah masuk dengan tenang, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam polos. Tak ada tanda kebesaran, tak ada simbol kuasa, hanya keteduhan yang seolah mengisi udara setiap kali ia hadir. Assalamualaikum, ucapnya lembut. Semua menjawab hampir serempak. Waalaikumsalam. Dimas berdiri gugup. Suaranya serak. Fahri, aku ingin bicara di depan semuanya. Fahri hanya mengangguk pelan, memberi isyarat agar Dimas melanjutkan. Dengan langkah gemetar, Dimas maju ke tengah ruangan. Ia berhenti di depan semua direksi dan staf yang berkumpul. Wajahnya pucat, matanya basah. Saya ingin meminta maaf, ucapnya akhirnya. Suaranya bergetar. Bukan karena saya kehilangan jabatan atau karena sistem rusak, tapi karena saya kehilangan hati saya sendiri selama ini.
Saya telah menghina seseorang yang jauh lebih berharga dari saya. Ruangan hening. Tak ada yang berani bergerak. Dimas menoleh ke arah Fahri, lalu tiba-tiba menjatuhkan dirinya berlutut di depan lelaki itu. Suara teredam sepatu bertemu marmer terdengar jelas, memecah keheningan. Saya mohon maaf, Fahri. Saya sudah fitnah kamu. Saya sudah injak harga dirimu. Saya buat orang lain menertawakanmu. Tapi kamu tetap menolong kami. Tetap menolongku. Aku tidak pantas disebut pemimpin. Aku hanyalah manusia yang tertipu oleh gengsi. Tangis lirih terdengar dari beberapa staf perempuan. Dimas menunduk semakin dalam. Air matanya jatuh ke lantai. Fahri menatapnya lama, lalu menunduk, menepuk bahunya perlahan. Dimas, bangunlah. Tak perlu bersujud padaku. Sujudlah hanya kepada Allah. Aku bukan siapa-siapa. Dimas menggeleng. Suaranya parau. Justru karena kamu merasa bukan siapa-siapa, itulah kenapa aku merasa kecil di depanmu. Fahri terdiam sejenak. Udara di ruangan terasa berat oleh emosi yang menahan tangis. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap semua orang di ruangan itu. Saudara-saudara, katanya pelan tapi jelas. Hari ini bukan hari untuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Hari ini adalah hari kita belajar bahwa kejujuran, meski disembunyikan, selalu menemukan jalannya. Dan kesombongan, sekuat apapun, pasti akan runtuh ketika kebenaran muncul. Beberapa karyawan menunduk, meneteskan air mata. Rani memegang dadanya, menahan sesak. Ia teringat kata-katanya sendiri dulu yang menertawakan Fahri. Sekarang, ia hanya bisa berdoa dalam hati agar diberi kesempatan menebus sikapnya. Fahri berjalan perlahan ke tengah ruangan, berdiri di dekat meja direksi yang besar itu. Ia memandangi sekeliling, dinding kaca tinggi, kursi empuk, layar proyektor, semua simbol duniawi yang dulu begitu diagungkan manusia. Tempat ini megah, katanya lirih. Tapi apa artinya kemegahan jika hati-hati di dalamnya kotor? Kita semua telah lalai. Kita sibuk mencari cara mempertahankan jabatan, tapi lupa menjaga amanah. Kita menutup mata pada yang kecil, lupa bahwa keberkahan justru lahir dari kerendahan hati. Suaranya bergetar, tapi tegas. Aku tidak marah pada siapapun. Aku pun dulu pernah tersesat oleh dunia. Tapi Allah menamparku lewat kehilangan, dan dari kehilangan itulah aku belajar bahwa nilai manusia bukan ditentukan oleh apa yang ia miliki, tapi oleh bagaimana ia bersyukur. Semua mata kini tertuju padanya. Beberapa direksi bahkan menunduk malu. Dan di tengah suasana itu, Fahri tiba-tiba bergerak. Ia menyingkirkan kursi di ujung meja direksi, lalu membentangkan sajadah kecil dari dalam tasnya. Sudah lama ruangan ini hanya mendengar suara ambisi, katanya pelan. Mungkin hari ini, biarlah ia mendengar suara sujud. Tanpa berkata lagi, Fahri menunduk, takbir, dan bersujud di lantai marmer yang dingin itu. Suara isak tertahan terdengar dari segala arah. Satu persatu karyawan menunduk, lalu ikut bersujud di tempat masing-masing. Bahkan direktur utama, yang biasanya begitu keras, perlahan berdiri, membuka jasnya, dan ikut menunduk di belakang Fahri. Dan di tengah semua itu, Dimas, yang masih berlutut, akhirnya mengikuti. Ia meletakkan dahinya di lantai tepat di samping Fahri. Air matanya bercampur dengan lantai dingin, tapi di situ pula ia merasakan hangatnya sesuatu yang telah lama hilang, ketenangan. Suara tangis lembut memenuhi ruangan itu, bukan tangis putus asa, tapi tangis keinsafan. Sujud itu bukan sekadar gerakan, melainkan penyerahan. Ketika Fahri bangkit perlahan dari sujudnya, wajahnya basah oleh air mata, tapi senyum tenang menghiasi bibirnya. Ia menatap semua yang kini masih menunduk, lalu berkata lirih, inilah puncak kekuasaan yang sejati. Ketika semua manusia di ruangan ini sadar bahwa tidak ada yang lebih tinggi di antara kita selain ketakwaan. Rani menatapnya dengan mata sembab, lalu berbisik pelan. Astagfirullah, selama ini kita buta, Pak. Fahri menatapnya lembut. Tak apa, Nak. Yang penting, kita mau membuka mata. Langit di luar mulai memutih. Cahaya mentari pertama menembus kaca besar,
jatuh tepat di atas sajadah Fahri. Sinar itu menyinari wajah semua yang bersujud, seolah menjadi tanda bahwa ruangan yang dulu diisi oleh ambisi kini disucikan oleh penyesalan dan doa. Dan di saat semua bangkit dari sujud, Dimas berjalan ke arah Fahri. Ia memeluknya erat, menahan isak yang tak bisa lagi disembunyikan. Terima kasih. Karena kamu tidak membalas dengan kebencian. Kalau bukan karena ketulusanmu, mungkin aku sudah hancur sepenuhnya. Fahri menepuk punggungnya. Dimas, jangan berterima kasih padaku. Bersyukurlah kepada Allah yang masih memberimu kesempatan untuk berubah. Karena tidak semua orang diberi waktu untuk menebus kesalahannya. Dan untuk pertama kalinya sejak berdirinya Mandiri Global Corp, lantai direksi yang dulu hanya mengenal suara perintah dan ambisi kini menjadi saksi sujud bersama. Sebuah sujud yang menandai bukan kekalahan, melainkan kelahiran kembali, kelahiran hati-hati yang menemukan jalan pulang menuju Allah setelah lama tersesat di jalan dunia. Pagi itu, suasana kantor masih diliputi ketenangan setelah hari penuh air mata di ruang direksi. Namun, di balik ketenangan itu, ada aura aneh yang terasa, seperti sesuatu sedang menunggu untuk terungkap. Di setiap langkah karyawan, masih tersisa rasa haru dan malu atas peristiwa sujud bersama kemarin. Tapi pagi itu akan membawa sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan mengubah sejarah perusahaan selamanya. Dimas datang paling pagi. Ia duduk di ruangannya tanpa jas kebesarannya, hanya mengenakan kemeja putih polos. Di mejanya masih ada sajadah yang kemarin ia bawa dari ruang direksi. Belum ia lipat. Wajahnya masih sembab, tapi ada ketenangan baru dalam sorot matanya. Ia kini bukan lagi Dimas yang dulu mengandalkan kekuasaan, melainkan Dimas yang sedang belajar mengenal makna rendah hati. Ketika jam menunjukkan pukul 8, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Rani masuk dengan amplop coklat besar di tangannya. Wajahnya serius. Pak, ada kurir dari firma hukum luar negeri. Katanya ini penting. Ditujukan untuk Dewan Direksi. Dari Doha. Dimas mengerutkan kening. Dari Doha. Ia membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada surat bersampul tebal bersegel emas, lengkap dengan lambang Kudri Holdings di atasnya. Begitu segel dibuka, suasana di ruangan mendadak berubah. Dimas membaca dengan suara pelan, nyaris tercekat pada kalimat pertama. Saya, Fahri bin Rashid, pemegang saham pendiri Mandiri Global Corporation, menulis surat ini sebagai amanah terakhir sebelum saya meninggalkan dunia bisnis secara resmi. Dimas berhenti sejenak. Semua yang mendengar tertegun. Pemegang saham pendiri. Gumamnya tak percaya. Ia lanjut membaca. Tangannya gemetar. Perusahaan ini lahir bukan dari ambisi, tapi dari niat untuk menolong banyak orang. Namun ketika aku melihat kesombongan mulai tumbuh di dalamnya, aku memilih pergi dan menyamar, agar aku bisa melihat dengan mata sendiri bagaimana manusia memperlakukan orang yang tak berdaya. Aku ingin tahu, apakah dunia ini masih mengenal arti kejujuran. Ruangan sunyi. Hanya suara napas yang terdengar. Rani menutup mulutnya, menahan isak. Kini, setelah semua pelajaran selesai, aku serahkan kembali seluruh saham yang kumiliki, sebanyak 51% dari total perusahaan, kepada lembaga amal dan pendidikan yang akan dibangun atas nama Yayasan Cahaya Amanah. Aku tidak ingin kembali menjadi pemimpin, karena aku telah menemukan kedamaian di tempat yang lebih sederhana. Harta ini bukan milikku. Ia titipan Allah untuk menolong mereka yang lemah. Tangan Dimas bergetar semakin keras. Air mata mulai mengalir di pipinya. Kepada Dimas, aku titip satu pesan. Jangan biarkan ambisimu membunuh nuranimu lagi. Aku percaya, orang yang pernah jatuh karena kesombongan akan lebih berhati-hati menjaga kejujuran. Bimbing mereka dengan hatimu, bukan dengan gengsimu. Aku tidak meninggalkanmu untuk malu, tapi untuk bangkit sebagai pemimpin yang lebih baik. Kalimat itu membuat Dimas terisak keras. Ia menjatuhkan diri di kursinya, menunduk, menggenggam surat itu seolah menggenggam pengampunan. Rani, dengan suara gemetar, bertanya pelan. Jadi, selama ini Pak Fahri, dia, pendiri perusahaan ini. Dimas mengangguk tanpa suara.
Dia bukan cuma pendiri, Ran. Dia fondasi moral yang selama ini kita buang. Tak lama kemudian, seluruh direksi dipanggil ke ruang rapat utama. Dimas memimpin rapat dengan mata merah, membawa surat itu di tangannya. Ia membaca isi surat dengan suara yang bergetar di depan semua orang. Ketika sampai di bagian tentang donasi seluruh saham, semua tertegun. Beberapa menatap satu sama lain, tak percaya bahwa lelaki sederhana yang selama ini mereka anggap tak punya apa-apa, ternyata pemilik sebenarnya dari segalanya. Direktur utama yang lebih tua menunduk lama. Selama puluhan tahun saya bekerja di sini, belum pernah saya temui seseorang seikhlas itu, katanya dengan suara berat. Dia menanam, tapi tak pernah menuntut panen. Rani menitikan air mata. Kita semua terlalu sibuk membangun kekuasaan, sampai lupa bahwa yang membangun pondasinya justru orang yang paling rendah hati. Dimas berdiri, menatap mereka semua dengan pandangan yang baru. Pandangan seorang yang akhirnya mengerti arti amanah. Mulai hari ini, katanya tegas, kita ubah cara kita bekerja. Perusahaan ini bukan lagi untuk mengejar angka, tapi untuk mengembalikan nilai. Kita akan teruskan amanah Fahri. Kita bangun yayasan itu, dan biarkan hasil usaha kita menjadi cahaya bagi mereka yang tak punya harapan. Tepuk tangan pelan terdengar, bukan tepuk tangan kemenangan, tapi penghormatan. Beberapa hari kemudian, perusahaan resmi mengumumkan perubahan besar. Sebagian besar keuntungan dialihkan untuk membangun sekolah gratis, rumah singgah, dan panti yatim piatu di berbagai daerah. Nama yayasan yang tertulis di plakat batu pertama, Cahaya Amanah, dengan ukiran kecil di bawahnya. Dari tangan yang pernah membersihkan lantai, untuk hati yang ingin dibersihkan dari kesombongan. Ketika upacara peresmian berlangsung, Dimas berdiri di podium. Matanya menatap langit. Ia tahu, Fahri tidak akan hadir secara fisik. Tapi ia yakin, doa lelaki itu tetap menggantung di atas mereka, seperti langit yang melindungi bumi. Fahri, katanya dalam hati, aku tidak akan biarkan pelajaranmu sia-sia. Di kejauhan, angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Seolah semesta ikut mengamini. Dan di antara cahaya senja, seorang lelaki sederhana berdiri jauh dari keramaian, mengenakan baju koko putih, tersenyum kecil sambil menatap plakat itu dari kejauhan. Wajahnya tenang, matanya berkaca. Ia tidak perlu disebut pemilik, tidak perlu dipuja. Ia hanya berbisik pelan. Ya Allah, Engkau telah menuntunku menutup lingkaran ini. Kini aku bebas, bukan karena meninggalkan dunia, tapi karena telah belajar mencintainya tanpa memilikinya. Lalu ia berjalan pergi perlahan, langkahnya tenang, meninggalkan bayangan panjang di bawah cahaya jingga senja. Bayangan seorang OB yang dulu diremehkan, tapi akhirnya dikenal